Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kode etik psikologi ya dengan tema kerahasiaan data. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang kerahasiaan data, coba kita berpikir sejenak ya. Menurut kalian, mengapa sih psikolog dan ilmuwan psikologi perlu menjaga kerahasiaan data klien? Apa pentingnya kita harus menjaga data klien dan apa dampaknya ketika ada data klien yang bocor atau yang keluar ke publik, dan apa saja sih yang dianggap sebagai data yang sifatnya rahasia? Nah, ini adalah kategori informasi yang dirahasiakan menurut Thomson 1990. Yang pertama adalah status klien. Status klien di sini dalam pengertian apakah klien tersebut dulunya sudah pernah ditangani atau belum. Kemudian ada jumlah pertemuan, jadi sudah berapa kali dan jumlah pertemuannya dan direncanakan berapa kali, itu juga termasuk kategori informasi yang dirahasiakan. Kemudian tipe jasa yang kita berikan pada klien, misalkan apa klien tersebut diberikan konseling atau terapi, atau diberikan konseling kelompok atau konseling yang sifatnya personal. Tipe jasa ini juga termasuk bagian dari informasi yang sifatnya rahasia. Kemudian yang menjadi alasan klien datang ke psikolog ini juga kategori informasi yang rahasia ya. Apakah penyebab klien kemudian datang ke psikolog. Kemudian kata-kata dan perilaku baik verbal maupun non-verbal yang disampaikan oleh klien. Kemudian kata-kata dan perilaku verbal dan non-verbal dari terapis ini juga termasuk informasi yang sifatnya rahasia. Kemudian rencana intervensi apa yang akan diberikan kepada klien dan bagaimana hasil intervensinya, ini juga termasuk kategori informasi yang bersifat rahasia. Selanjutnya tentang rekam psikologi. Dalam kode etik psikologi pasal 23 disebutkan bahwa pendokumentasian jasa psikologi merupakan bagian erat dalam kerahasiaan. Psikolog wajib membuat, kemudian menyimpan dan menjaga yang berhubungan dengan praktek penelitian dan karya lain sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian jika psikolog tidak mampu menyimpannya atau misalkan ada halangan, jadi data tersebut kemudian memberi kuasa pada teman sejawat untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Apa sih tujuan pendokumentasian data? Yang pertama adalah untuk memudahkan pengguna jasa psikologi di kemudian hari. Jadi kalau misalkan ternyata klien tersebut memerlukan layanan psikologi yang lain, atau misalkan kita mau merefer atau merujuk ke psikolog sejawat, kita sudah memiliki rekam ininya ya, rekam medisnya.
Kemudian yang kedua, sebagai bukti pertanggungjawaban kita sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menangani atau memberikan treatment pada klien. Yang ketiga, memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh instansi, misalkan kita bekerja di rumah sakit atau di biro psikologi yang kemudian mensyaratkan untuk merekam informasi atau merekam penanganan kasus kita pada klien. Itu juga salah satu tujuan kita mendokumentasikan data. Yang keempat, memperbolehkan replikasi desain dan analisis penelitian. Misalkan ada ilmuwan atau ada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan misalkan tema yang sesuai dengan kita lagi menangani kasus tersebut, maka diperbolehkan mereplikasi desain. Yang kelima, menjamin ketepatan dan penagihan dan pembayaran. Jadi rekam data ini juga untuk memudahkan penagihan dan pembayaran biaya jasa psikologi kita pada klien. Selanjutnya, apa saja sih informasi yang perlu dicatat? Ada identitas pribadi, ini identitas umum kayak gitu ya, seperti nama, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, kemudian apalagi ya, hal-hal yang terkait dengan identitas pribadi. Yang kedua adalah tanggal layanan, ini juga perlu dicatat. Kemudian tipe layanan yang kita berikan apa saja, kemudian biayanya, rincian biaya, lalu bentuk asesmen yang sudah diberikan apa saja, dan informasi-informasi lain yang terkait dengan layanan yang diberikan. Kemudian ini penggunaan alat telekomunikasi dan pelanggaran privasi. Jadi penggunaan telekomunikasi sebenarnya memiliki potensi menimbulkan masalah etika terkait dengan perlindungan privasi klien. Jadi jika pemberian jasa psikolog menggunakan media elektronik, ini psikolog perlu menginformasikan kepada pengguna jasa akan adanya resiko dan keterbatasan kerahasiaan. Misalkan karena di masa pandemi misalkan layanannya tidak bisa tatap muka secara langsung, jadinya menggunakan media komunikasi misalkan WhatsApp atau misalkan media yang lain. Nah, ini tentunya ada resiko terkait dengan kerahasiaan data dan privasi. Misalkan HP-nya hilang, nanti kemudian pesan-pesannya dibaca oleh orang lain, ini juga termasuk salah satu potensi yang ditimbulkan ketika kita melakukan layanan psikologi menggunakan telekomunikasi. Jadi perlu diinformasikan terlebih dahulu kepada klien. Kemudian ini hal-hal yang sering diabaikan dan bisa berakibat menjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan klien. Yang pertama adalah sumber rujukan. Misalkan kita menerima klien, kemudian klien tersebut adalah pemberian dari kolega kita atau rekan sejawat kita, misalkan di refer ke kita. Nah, kemudian seringkali setelah
Merefer seringkali kita yang diberikan klien mengucapkan terima kasih pada teman kita karena sudah misalkan memberikan klien pada kita. Nah, seringkali tidak sengaja psikolog tersebut menceritakan tentang kondisi klien yang ditangani dan hasilnya seperti apa. Nah, ini sering terabaikan ya hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah konsultasi kolega. Misalkan kita ingin berdiskusi tentang masalah yang sedang kita tangani terhadap klien kita. Nah, kemudian kita bertemu dengan teman kita, rekan sejawat, entah sambil jalan-jalan atau makan bersama atau dalam forum tertentu. Nah, kemudian kita bercerita pada teman kita, dan kadang ini sering terabaikan ya, apakah di sekitar kita ketika kita bercerita ada orang lain yang mendengar atau tidak. Itu juga hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kemudian terkait dengan gosip, misalkan klien yang ditangani oleh psikolog tersebut terkait langsung dengan media massa ya, yang lagi booming sekarang ini. Nah, kadang saat kita berdiskusi dengan orang, kalau misalkan dengan teman kita, nah seringkali karena itu adalah yang kita tangani, itu adalah kasus-kasus yang lagi up to date saat ini, seringkali kita tertarik untuk menceritakan pada orang lain. Ini juga remeh, tapi bisa berakibat pada pelanggaran terhadap kerahasiaan data klien. Kemudian catatan kasus dan berkas data. Terkait dengan berkas data yang kita tangani, nah ini juga harus disimpan pada tempat yang yang baik kayak gitu ya, yang enggak banyak orang yang lewat, kemudian banyak orang yang mengakses. Jadi kita harus menjaga dengan hati-hati terkait dengan berkas data dan catatan kasus klien. Selanjutnya komputer ya. Jadi seringkali kita menyimpan data di komputer, dan datanya tersebut, apakah komputer tersebut sudah aman, sudah ada passwordnya. Ini juga harus dipertimbangkan dan harus lebih hati-hati. Selanjutnya, mempertahankan kerahasiaan data dijelaskan di Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 24. Hal-hal yang harus dipatuhi oleh psikolog, yang pertama, dapat diberikan data itu dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya, tentunya klien dan keluarga yang berwenang untuk mengetahuinya. Kemudian data dapat didiskusikan hanya dengan orang yang berwenang atas diri pengguna, sama ya. Jadi memberikan data juga cukup pada orang yang berwenang untuk mengetahui, mendiskusikan juga seperti itu. Kemudian data dapat dikomunikasikan lisan dan tulisan hanya bila diperlukan untuk kepentingan pengguna jasa psikologi, profesi, dan akademisi, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas. Misalkan kita kasus kita mau dijadikan penelitian atau mau dibuat seperti diskusi di akademisi, boleh atau bisa, tapi tetap menjaga kerahasiaan identitasnya disamarkan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ilmuwan psikologi dan psikolog. Yang pertama,
sebelum mendokumentasikan dalam bentuk video, rekaman, kemudian apalagi ya foto, psikolog harus minta izin terlebih dahulu kepada kliennya. Yang kedua, berusaha membuat sistem dapat menjaga kerahasiaan pencatatan data, bertanggung jawab penuh atas konten data yang dicatat sendiri maupun dari supervisi. Jadi kita membuat sistem agar data yang kita simpan itu tetap aman ya, tetap aman, baik itu data dari diri kita sendiri maupun data dari yang mensupervisi kita. Kemudian, batas waktu dan persyaratan penyimpanan data biasanya diatur berdasarkan pada hukum. Namun, jika belum ada, data paling tidak harus disimpan dan dipertahankan selama 3 tahun dari sejak kontak terakhir dengan klien. Jadi, kontak terakhirnya atau selesai layanannya tanggal berapa. Nah, dari tanggal itu sampai 3 tahun kita harus tetap menyimpan dan mempertahankan data tersebut agar tetap aman. Kemudian ini yang terkait dengan mendiskusikan batasan kerahasiaan data pada pengguna jasa. Terkait dengan materi diskusi, psikolog membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka konseling, konsultasi kepada pengguna jasa psikologi baik perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Jadi ketika psikolog ingin membicarakan informasi tentang kerahasiaan data kepada pengguna psikologi, ini tetap mematuhi aturannya ya, baik dia sebagai psikolog maupun ketika misalkan sebagai pemateri atau sebagai misalkan dosen, pengajar ingin memberikan informasi kepada mahasiswanya, jadi tetap profesional dan menjaga identitas dari kliennya. Kemudian lingkup yang terkait dengan lingkup orang, pembicaraan hanya dengan mereka yang jelas terlibat dalam permasalahan atau orang yang jelas terlibat dalam kepentingan jasanya. Kemudian ini juga harus disetujui oleh pemakai jasa psikologi tersebut ya. Ketika psikolog ingin mencontohkan kasus misalkan dengan mahasiswanya, ini juga harus meminta persetujuan dulu pada kliennya. Dalam berkonsultasi dengan rekan sejawat, tidak saling berbagi hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna jasa psikologi. Misalkan bertemu dan berdiskusi dengan rekan sejawat, ini tidak perlu sampai dalam ya, atau misalkan tidak perlu, seperlunya saja ketika kita mengkonsultasikan dengan rekan sejawat. Nah, ini terkait dengan pengungkapan kerahasiaan data. Psikolog sejak awal sudah merencanakan untuk menjaga kerahasiaan data, baik dalam bentuk berkas, dalam bentuk file, kemudian ataupun rekaman-rekaman atau video. Ini sudah direncanakan untuk caranya agar data tetap tersimpan dengan baik. Kemudian data rahasia dapat diungkap dengan persetujuan dari pengguna jasa atau pihak lain yang diberikan otoritas secara hukum. Jadi ketika mau mengungkap kasus atau data, ini harus didahului dengan persetujuan dari pengguna jasa atau walinya ya, atau yang berwenang memberikan otoritas secara hukum.
Jika data atau informasi diperlukan untuk riset dari pihak berwenang dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas tersebut harus dihapuskan sebelum datanya diakses.